Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini Sherly senang dan semangat banget karena dapat kesempatan untuk ketemu dan kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa keren, seniman, perempuan, karyanya udah banyak, energinya luar biasa. Sherly langsung aja kenalin, beliau adalah Mbak Ciki Fauzi. Hai. Padahal yang keren Sherly. Aku mah gini-gini ya. Gimana kabarnya Mbak Ciki? Alhamdulillah baik, sehat, seger banget ketemu Sherly. Ini bukan karena udah minum kopi ya? Iya, karena dikasih Sherly kopi dulu, kopi hitam enak banget sih. Iya, tadi perjalanan ke sini lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Ya walaupun nyasar nggak sampai frustasi. Masih dibantuin Bang Adit. Iya. Aktivitas apa Mbak sekarang? Macam-macam, jualan pastinya. Aku punya kayak small clothing line gitu, yang rada-rada purpose driven, namanya Cikigo. Cikigo teman-teman, nanti saya mau taruh di bawah. Teman-teman kepoin. Seneng banget jadi pakai jaketnya. Ini salah satunya nih. Palestine series ini donasi Palestina. Iya, jadi aku ngejalanin itu terus aku baru selesai tesisnya, baru sidang kemarin, alhamdulillah seneng banget. Congratulations. Thank you, karena itu hard work, jadi aku seneng. Master of Management ya? Iya. Iya, masih ada revisi tapi pokoknya udah melalui tesis sidang itu kan menurut aku rada mind consuming banget. Jadi pas baru selesai beberapa hari yang lalu, aku seneng banget. Dan aku juga baru rilis lagu lagi, akhirnya kembali lagi bermusik-musik. Kemarin baru rilis 2 single Bandara, duet sama ayahku, sama baru banget kemarin rilis lagi judulnya Jalan Berbeda. Ya gitu. Jadi musik dan gambar lah yang mewarnai hidup itu aku. Itu kayak duniamu ya, Mbak? Aku banget. Seniman banget nih sebenarnya aku. Tapi gimana seniman tuh biar tetap bisa sustain hidupnya ya? Belajar manajemen. Belajar manajemen. Menurut aku keputusan aku mengambil S2 MM ini salah satu keputusan terbaik sih. Salah satu keputusan terbaik. Ya, bener-bener ngubah framework aku, Share. Dari apa ke apa? Dulu aku seniman banget, cara berpikir aku scattered. Tapi dengan aku belajar magister manajemen ini, cara berpikir aku tuh lebih ontologik. I like it. Oh my god, cool. Teman-teman, saya mau ngasih tahu kalau Mbak Ciki ini mengambil S1-nya di Malaysia, bener ya? Animasi. 3D animasi di University of Selangor ya? Multimedia University. Letaknya di Selangor. Oh iya. Dan menariknya adalah beliau ini terlibat dalam proses pembuatan film Upin Ipin. Tokohnya Susanti ya? Iya. Sebenarnya gimana sih ceritanya kok? Itu bisa ikut develop. Tapi kalau aku kerjanya bener, jadi itu awal aku internship sebagai 3D modeler, setting and background. Jadi kayak bikin waktu itu season awal-awal, season 3, dapurnya Kak Ros, kamarnya Upin Ipin, terus yang kayak props cup, ayam Upin Ipin gitu-gitu. Terus texture, terus abis itu aku ke animator, animate itu jadi ngegerakin karakter. Misalnya setiap scene ada 1 karakter atau 2 karakter atau ada crowd shot, ya kita gerakin gitu. Gerakin gitu. Itu terlihat mudah tapi sebenarnya itu lama banget, kayak dalam sehari aku dapat 12 second aja. Kalau crowd shot yang rada banyak lebih dari 1 orang itu udah alhamdulillah. Karena banyak banget controller yang harus itu kuliah. Itu jadi aku kuliah terus internship terus langsung lanjut kerja keterusan. Karena emang jadi gini, yang bikin Upin Ipin itu senior aku di kampus di MMU gitu. Dan pada saat mereka dapat investor, mereka hiring, dan banyak hiringnya dari anak-anak kampus karena pipeline-nya udah terbiasa cara bekerjanya apa dan lain sebagainya. Ya aku ikut-ikut aja. Kayak aku juga nggak tahu Upin Ipin gede di Indo, asli sih. Kayak pas pulang, lah ini kan gue juga ikut ngerjain gitu. Terus ya udah gitu. Sebenarnya sesimpel kayak aku anak kampus yang ikut ngerjain kerjaan senior yang dapat investasi dari investor, terus keterusan kerja, dan somehow itu jadi gede di Indonesia gitu. Di antara sekian banyak project yang Mbak Ciki lakukan nih, kegiatan kan banyak nih, nge-host juga, nyanyi juga, baru aja ngeluarin 2 single kan. Juga ini nih teman-teman, salah satu karyanya nih Cikigo. Jadi dalam dunia bisnis juga, S2 juga, pendidikan juga. Jadi di antara semua kegiatan, project dan aktivitas tadi, yang paling memorable yang mana? Yang paling this is wow. Ninggalin kesan banget, entah itu datang ke tempatnya, entah ketemu orangnya, apa yang paling wow? Semuanya sih, semuanya ninggalin kesan. Tapi yang paling wow yang mana?
Oke, yang paling berkesan adalah mungkin aku sebagai si orang yang suka menjadi relawan. Justru volunteer? Iya, volunteering tuh menurut aku tuh memberikan kisah yang banyak banget di hidup aku. Karena dari misalnya aku lagi melakukan perjalanan gitu sama teman-teman volunteer yang lain, dengan teman-teman gerakan pendidikan atau gerakan kemanusiaan, itu tuh selalu menemukan cerita yang bisa aku jadiin karya. Cool. Kayak wah gimana ya, kayak misalnya aku pernah bikin lagu. Oke, kita nyambung yang tadi tentang volunteer ya. Ternyata yang paling memorable itu adalah kegiatan kerelawanan ya, volunteer. Itu gimana ceritanya? Itu lucu banget sih, Sher. Karena aku tuh dapat kerjaan nge-host dan sekarang tuh jadinya salah satu nyambung hidup sebagai host gitu ya, walaupun host Learning by Doing itu karena kegiatan volunteering juga. Jadi waktu itu aku sama teman-teman namanya gerakan Ruang Berbagi Ilmu, itu turunannya Indonesia Mengajar. Jadi kita lagi bikin pelatihan guru di sebuah desa di Amanuban Timur, namanya Desa Uwe-Uwe kalau nggak salah. Pokoknya dari Kupang itu kayak berjam-jam banget, 6 atau 8 jam. Terus dari Soe yang desa rada besarnya itu kayak berapa jam lagi jalur darat baru sampai itu desa. Itu emang wah, desanya bener-bener terlepas dari semua akses yang kita biasa nikmatin di kota-kota besar gitu ya. Nah, kita bikin pelatihan guru di sana. Aku sesuai dengan background aku mengajarkan tentang metode mengajar kreatif. Jadi kayak sains berdendang, terus bikin activity games yang melibatkan kinestetik, visual, audio dan ya pokoknya yang bisa aku lakukan lah, yang aku bisa kontribusiin buat pendidikan gitu. Nah, pada saat itu kebetulan diliput sama program, aku boleh nyebut TV-nya nggak? Boleh. Sama Net TV waktu masih ada program namanya Lentera Indonesia. Terus dari situ jadi kenalan sama teman-teman Net, karena kan bareng kan di desa itu dengan segala keterbatasan yang ada. Terus kayak, wah ini kayaknya bisa nih dijadiin host. Terus waktu itu program Muslim Traveler sebelumnya nggak ada host. Jadi yang jalan tuh biasanya langsung produser atau orang-orang yang jadi narasi lepas gitu aja ya? Jadi ada yang on cam, tapi itu biasanya langsung jurnalis yang emang udah biasa liputan keluar, terus produser dan kameraman yang emang skillnya mumpuni gitu. Nah, kemarin waktu mereka nge-approach aku beberapa tahun yang lalu, mereka mau mulai memakai host biar mulai ada brand masuk gitu-gitu kayaknya ya. Terus ya udahlah, aku dicoba liputan pertama ke India, terus lanjut ke Spanyol, terus alhamdulillah lanjut sampai tahun ini. Nggak tahu tahun depan masih lanjut atau enggak, itu semua. Tapi pengen lanjut nggak? Pengen sih, karena aku jadi belajar banyak loh setiap liputan, wah Masya Allah banget. Tapi surprisingly, berkegiatan dengan dunia volunteering kayak gini, ngebuka jalan aku buat kemana-mana. Kayak jadi host di Net TV, program Muslim Traveler, aku dibawa melihat dunia dari berbagai sudut gitu. Itu gara-gara ketemunya pas jadi relawan di sebuah desa di NTT, di Desa Uwe-Uwe. Kayak apa ya, nggak ketebak gitu. Terus aku pernah bikin lagu, salah satu lagu aku yang listenernya paling banyak di Spotify, itu judulnya Belukar Dunia, karena pernah jadi soundtrack film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, NKCTHI. Aku bikin lagu Belukar Dunia itu waktu aku lagi jalan-jalan ke pelosok dengan teman-teman aku yang aktif di gerakan pendidikan dan gerakan kerelawanan kemanusiaan. Jadi itu fase bikin lagunya tuh rada panjang gitu. Jadi ada beberapa perjalanan yang aku lakuin, dan setiap perjalanan itu aku nemuin banyak orang-orang baik gitu loh. Kayak misalnya waktu aku ke sebuah tempat gitu ya di Ronting. Jadi itu desa Muslim tapi sekelilingnya tuh itu di Flores sama desa-desa yang isinya orang Katolik dan Protestan gitu. Tapi ada satu desa ini di Ronting, isinya Muslim gitu. Dan di sana belum ada listrik gitu. Dan aku waktu sholat Idul Adha di sana, itu yang ngejagain
itu justru adalah warga yang di sana. Warga di sana yang non-muslim gitu, kayak Cool. Pak Andreas, Pak siapa gitu. Aku sampai ngobrol sama Pak Andreas itu kayak di sini mah kita kayak bersaudara gitu-gitu. Keren banget. Dan ada namanya Pak Abu juga di sana yang karena nggak ada listrik dia kayak narik kabel apa banyak, jadi ngambil listrik dari desa terdekat biar ada penerangnya di masjid. Itu juga masjidnya hasil donasi dari teman-teman yang donasi di Dompet Duafa waktu itu salah satu crowdfunding paling cepat yang terkumpulnya paling banyak, terus didirikan satu-satunya masjid di sekitar situ atau di pulau itu, aku juga nggak tahu. Nah jadi penerangan tuh cuma ada di masjid itu, terus kita keliling pakai obor sambil takbiran udah kayak tawuran kampung, padahal itu takbir gitu. Tapi experience seperti itu tuh yang bikin aku ngerasa kayak wah, di tempat-tempat terhimpit kayak gini dengan akses yang benar-benar seadanya, aku tuh sering ketemu orang baik yang bahkan mengorbankan diri mereka untuk melakukan hal kebaikan yang bermanfaat buat sekitar. Kayak Lilin itu kan lo ngebakar diri lo meleleh tapi penerangnya tuh buat sekeliling kan. Aku tuh banyak ketemu orang-orang seperti itu kalau aku lagi ke pelosok sama teman-teman yang dari gerakan kemanusiaan dan gerakan pendidikan, kerelawanan. Dan makanya aku bikin lagu Belukar Dunia itu. Jadi kayak kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna, hati yang baik bersinar terang di antara belukar dunia. Itu salah satu liriknya. Keren dan banget. Waktu itu dengan penerangan seadanya, aku buka-buka Quran, aku lihat surat Yusuf. Itu random aja sih, gara-gara ada temen aku yang lagi hamil, yang biasanya nggak baca Quran, tiba-tiba baca, katanya biar anaknya ganteng gitu. Terus pas aku baca, wah asli ini bukan soal ganteng sih, tapi ini adabnya nih oke banget nih manusia. Kayak beliau nabi, tapi kan beliau manusia juga. Bayangin share Nabi Yusuf tuh, dari kecil cobaannya non-stop. Dari awal dia mengalami sibling rivalry. Iya nggak sih, dicemburuin sama kakak-kakaknya, dicemplungin ke sumur, diangkat, dijadiin budak, terus difitnah, menghadapi sexual harassment juga dan lain sebagainya, sampai akhirnya dapat posisi mapan di Mesir ya, jadi penasehat keuangan ya, kalau nggak salah. Iya, kerajaan atau pada masa itu ya. Iya semacam itu kan ya kalau nggak salah. Nah itu kan karena beliau tuh walaupun hidupnya berliku-liku, banyak cobaan, tetap menjaga hati supaya tetap dalam kondisi baik gitu. Makanya aku langsung bikin lagu Belukar Dunia itu. Karena aku lagi melakukan perjalanan sama teman-teman dan kayak ngerasain hidup yang benar-benar susah banget segala aksesnya, tapi banyak ketemu orang baik. Ditambah lagi abis baca arti surat Yusuf yang surprisingly kayak cerpen banget ya narasinya, kayak oke banget ini kisahnya. Dan ya udah akhirnya jadi lagu Belukar Dunia yang ternyata dijadiin soundtrack NKCTH terus listener. Dan boom banget kan waktu itu film itu. Iya sih, alhamdulillah, masya Allah. Iya, dan jadi banyak yang denger lagu itu gitu. Tapi menarik Mbak Ciki, karena kan ada istilah dari orang bijak bilang begini, kita itu akan bertemu dengan hal-hal di sekitar kita sesuai dengan fokus kita. Saat kita fokusnya pada sesuatu yang baik, kita akan menemukan yang baik. That's it, what I mean. Ketika misalnya kita datang ke satu tempat dan fokus kita tuh adalah keburukan atau kejelekan atau sesuatu yang negatif, sebenarnya kita akan ketemu sama mereka yang magnetnya juga ke sana. Saya ingat banget seorang ulama bilang, Buya Hamka, bahwa ketika ada seorang yang datang ke sana, bilang, saya pergi ke satu negara gitu ya, saya sebut nih negaranya adalah Amerika Serikat, dan saya menemukan begitu banyak kejelekan, minum-minuman keras begitu, dan dengan perempuan seperti apa. Kemudian disampaikan bagaimana menurut Anda, saat itu kan memang beliau sudah dianggap ulama besar gitu kan. Kemudian Buya Hamka bilang begini, saya juga pernah pergi ke sana dan yang saya temukan adalah masjid. Saya ketemu orang-orang baik. Jadi pada akhirnya menurut saya ya, kalau saya mengamini, pada akhirnya kita akan menemukan apa yang menjadi fokus kita selama ini dan yang menjadi value kita selama ini. Dan pada akhirnya energi semesta akan mendukung untuk dengan caranya itu akan mempertemukan kita dengan sesama orang baik, sesama orang yang punya fokus dan concern di situ. But anyway, tentang volunteer tadi, itu menarik menurut saya. Karena kan itu nggak ujuk-ujuk ya, itu nggak tiba-tiba. Social aktivis yang ada jiwa-jiwa itu dalam diri Mbak Ciki itu kan nggak tiba-tiba. Itu awal mulanya dari mana? Sejak umur berapa tahu bahwa yang, you know what I mean? Maksudnya public figure, Mbak Ciki ini... Gue gak segitunya sih, Syah. Enggak, maksudnya... Kayak Bekenan Shirley deh. Beliau ini adalah public figure.
beliau ini punya multi talenta, banyak hal yang Mbak Ciki Itu bisa nyambung hidup lakukan. aja sih, Share. Tapi kenapa pada akhirnya menjadi apa awal mula nilai-nilai sosial aktivis ini? Dan di umur berapa tahu bahwa ini adalah salah satu nilai yang Mbak Ciki senangi? Oke, sebenarnya tuh aku lupa sebenarnya. Kayak aku mungkin kebiasaan ngelihat orang tua ya. Oke, apa tuh kebiasaannya? Ibuku tuh orang yang apa-apa tuh dikasih ke orang gitu. Gimana? Jadi gimana ya, kayak contoh-contoh. ada temen aku main gitu, terus temen aku kayak, tante ini gini, udah ambil aja gitu, kayak bahkan kadang ibuku ngasih barang yang punya aku gitu, ketinggalan di bawah. Parfum aku di ini gimana? Oh, itu punya kamu, nah ibu kasih ke ini gitu. Terus waktu kecil Mbak Ciki nggak marah digituin? Iya, gimana ibu ya? Ya udahlah ya. Aku takut banget sama ibu aku sih. Tapi ibu aku ngajarin aku banyak hal gitu. Terus ayahku juga orang yang apa ya, suka membantu orang gitu. Cukup mementingkan kepentingan orang lain juga. Dan makin kesini aku tuh makin ngerasa sebenarnya giving atau volunteering itu juga salah satu selfish act gitu. Kenapa selfish act? Karena aku tuh melakukannya untuk kebahagiaan diri aku juga. Bukan untuk orang? Itu juga. Tapi jadi gini, waktu aku jadi relawan waktu gempa PD di Aceh, udah lama ya itu, aku ketemu seorang dokter yang kalau dari lulusannya oke banget gitu, dan aku kaget kenapa beliau memilih buat menjadi dokter relawan. Aduh maaf, aku lupa lagi nama dokternya. Nah, lalu aku nanya, dok kenapa milih buat jadi dokter relawan seperti ini gitu, terus juga melakukan home visit buat orang-orang yang ada di garis kemiskinan di sana. Terus, Ciki kamu pernah dengar nggak tentang kebahagiaan mutmainah? Apa itu dok? Jadi itu kebahagiaan yang bersinsir ada dari hati, yang itu bisa kamu rasain kalau kamu ngeliat binar mata orang yang kamu berikan sesuatu, kamu tolong, dan itu binar yang tulus, bersyukur, makasih, dan it give you happiness, ultimate happiness gitu loh. Yang paling tinggi gitu ya. Kebahagiaan mutmainah. Terus aku langsung kayak, oh pantas ya aku tuh kayak keep coming back for more gitu di dunia volunteering, karena aku mungkin ngerasain kebahagiaan mutmainah itu. Jadi sebenarnya selfish act juga sih, karena selain kita membantu orang, yang insya Allah membantu orang, walaupun PR-nya sebenarnya masih sangat panjang ya, karena dibutuhkan perubahan sistem juga, bukan hanya ngebantu sekali dua kali. Tapi selain itu juga itu bikin kita happy kalau kita melakukan sesuatu untuk orang gitu sih. Dan awal mulanya berarti adalah dari apa yang dibiasakan oleh keluarga kali ya? Iya kayaknya sih. Sherin nanya gitu aku jadi mikir loh tadi kayak wah gitu. Ya tapi menarik ketika ditarik ke keluarga, menarik ini Mbak Ciki, karena ya kita dalam hal ini Sherly mungkin sedikit masuk ke sini. Kita kan sama-sama tahu nih orang tua Mbak Ciki adalah public figure gitu, baik ayah maupun ibu. Kita juga tahu Sherly. Intinya adalah begini, sebetulnya ada tanggung jawab lebih nggak sih menjadi anak dari seorang Mas Ikang? Waduh, sama tanggung jawab lebih. Artinya begini, kan itu ada plus minus dong. Plusnya otomatis membuka jalur di bidang profesional misalnya, atau karir di bidang tertentu, ya mau nggak mau sedikit demi sedikit ada impact-nya. Demikian juga dengan sebaliknya. Orang tuh punya ekspektasi, wah dia kan anaknya ini banget dan itu gimana? Dari aku kecil sih, kayak misalnya orang punya ekspektasi, kayak misalnya dulu aku dekil, terus ada beberapa orang kok nggak secantik ibunya gini. Iya. Dari kecil, dan itu kadang menimbulkan sedikit luka sih. Tapi lama-lama ya udahlah, ini aku gitu. Jadi proses pencarian diri aku dan kakakku juga nggak seinstan itu. Dan menariknya ini setidaknya apa yang Sherly, kalau dulu mungkin awal-awal kenal ini hipotesis, tapi semakin kesini Sherly semakin yakin ini mungkin part of kesimpulan, dan harapan Sherly menjadi kesimpulan. Mbak Ciki ini uniknya adalah berhasil mengibarkan bendera sendiri, Mbak. Wah. Artinya nggak terlalu berat ke ayah, nggak terlalu berat ke ibu. Mbak Ciki menemukan, ya mungkin masih dalam proses, tapi menemukan ini jalan yang akan Mbak Ciki ambil. Insya Allah ya. Insya Allah. Lepas dari bayang-bayang orang tua tuh nggak mudah. Itu gimana? Tapi aku mengakui aku tuh privilege banget jadi orang. Dan aku pengen optimalkan privilege yang aku punya. Aku privilege, aku punya 2 orang tua yang benar-benar ngusahain anaknya, kemampuan anaknya secara optimal. Sebenarnya Share, aku tuh dulu nggak yang
brilian atau gimana gitu ya. Sekarang juga aku masih belajar terus gitu ya, never stop learning. Jadi dulu Syahrini tahu kan aku suka banget gambar, suka banget gitu, tukang gambar, makanya kuliah S1-nya juga animasi. Jadi waktu aku di SD negeri biasa dekat rumah, waktu aku tinggal di Tebet, itu aku tuh kalau guru nerangin aku suka nyoret-nyoret buku gitu. Ujung-ujung bukuku aku coret. Bahkan ujung buku teman-temanku tuh suka dikasih ke aku buat aku gambar karena mereka suka lucu yang kayak gitu-gitu. Dan itu suka ditegor. Gitu. Dan kayak nyampe nih ke orang tuaku, Bu, Pak anaknya kurang nih, susah konsentrasi, gini-gini, kurang bisa kayak apa ya? Secara akademik secara gitu akademik kurang gitu. Terus ibu aku tuh nggak nyerah sama aku. Nah itu privilege aku punya. Aku punya ibu ayah yang berjuang banget buat anaknya. Ibuku kan emang scholar kan, kayak sekarang juga associate professor. Tahu nih kecerdasan orang itu ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang mathematical, ada yang linguistik. Iya benar, ada intrapersonal, interpersonal, macam-macam. Ada yang dari auditori gitu. Dan aku tuh mungkin konsentrasinya emang susah lama ya, tapi kecerdasan aku tuh mungkin ya lewat yang visual, kreatif dan lain sebagainya. Dan kata ibu tuh, aku inget banget, bahkan setiap ibuku bimbingan sama mahasiswa-mahasiswanya ya, kadang kan suka didiskusikan di meja makan kayak nggak ada mahasiswa yang bodoh, tapi itu gimana pembimbingnya itu bisa mengoptimalkan apa yang mahasiswanya itu kemampuan yang dimiliki mahasiswa gitu. Ibuku tuh kalau ngebimbing mahasiswa sih total banget gitu. Pembimbing yang baik sih ibu. Nah terus dari situ akhirnya aku dipindahin ke sekolah National Plus atau sekarang udah International School mungkin ya, di Bintaro. Sampai kita pindah rumah, bayangin Syar. Karena ibu ayahku tuh pengen mengoptimalkan anak-anaknya ini bisa bersaing loh di masa depan. Dan di sekolah National Plus ini ada cara pengajaran yang emang secara auditori, kinestetik, visual tuh dioptimalkan gitu, nggak yang satu arah doang. Duduknya aja nggak yang mengarah ke papan tulis ke depan, jadi mejanya tuh yang bulat. Ya sekolah National Plus yang pada umumnya teamwork dan dari situ aku baru bisa perform karena ibu tuh ngerasa mengusahakan pendidikan anak terbaik di usia SD itu fundamental tuh penting banget. Dan untuk itu ibuku tuh bener-bener kayak ngejual perhiasan macem-macem untuk sekolahnya Mbak Ciki waktu itu. Karena sekolah itu pada saat itu mahal banget daripada SDN yang sebelumnya gitu. Dan itu dikomunikasiin pas aku udah mulai gede gitu. Aku tahu perjuangan ibu ayahku tuh seperti apa gitu. Ibuku jujur ya, sampai sekarang aku masih kayak ada sisi struggle-nya sebagai anak buat bisa deket gitu ya. Karena ibuku emang tegas banget orangnya. Tapi semakin dewasa aku semakin menghargai perjuangan ibuku buat aku dan kakakku bisa sampai sekarang. Coba bayangin Syar, kalau aku nggak privilege punya orang tua yang mengusahakan kemampuan anaknya, terus percaya aja ketika guru pada saat itu bilang anaknya nggak perform nih, rada konsentrasinya kurang, nggak bisa bersaing dan sebagainya, mungkin aku nggak jadi aku yang sekarang. Iya kan? Itu privilege kan? Dan gitu. Itu di usia, di masa-masa yang sangat tepat. Iya gitu, jadi aku privilege banget punya orang tua yang benar-benar bisa mengoptimalkan kemampuan itu satu lagi? Satu lagi? Kan ada 2 tuh tadi, ada 2 privilege. Is that apa your mother and your father? Iya pastinya sih, ayahku juga. Nah, aku tuh ngerasa kombinasi ayah ibuku tuh Allah udah ngasih pas banget. Ibuku tuh emang keras banget sih, tegas gitu, kenceng gitu. Academically gitu ya, cara berpikirnya. Sama anak-anak aku tuh kadang takut gitu. Waktu tesis aku belum kelar ya, kira aku ngeliat ibuku masih di meja makan, aku belum turun, takut. Tapi karena nanti ditanyain ya. Iya, terus gini udah sampai ini kayak aduh begitu. Tapi aku bersyukur banget punya ayah yang bisa jadi sahabat buat anak-anaknya. Tapi ayah tuh selalu ngingetin gini, nomor 1 ibumu, nomor 2 ibumu, nomor 3 ibumu. Sayang sama ayah kapan-kapan aja gitu. Gitu. Ayah bilang kayak gitu. Ayah tuh selalu kayak gitu. Tapi ayah tuh emang jadi sahabat anak-anaknya dan jadi jembatan biar kayak apa ya, anak-anaknya ini terkomunikasikan nih maksud ibu nih seperti apa dengan cara mendidiknya mungkin cukup tegas banget gitu.
Ya gitu sih, Share. Oke. Ya mungkin kalau gue nggak punya ibu yang sekenceng itu, mungkin sekarang sholat gue bolong-bolong. Mungkin gue ini, mungkin gue itu. Tapi Cool. kombinasi kedua itu tuh menurut aku, alhamdulillah, ya bisa bikin aku seperti sekarang, kakakku seperti sekarang gitu. Nah, akhirnya seperti inilah cara berpikirnya Mbak Iya. Ciki. Walaupun aku Bagaimana? masih jauh dari sempurna ya. Kita Masih semua acak adut banget kita ini. semua masih jauh dari Tapi sempurna. I'm learning. Ketemu Shirley aja, tiap ketemu Shirley aku belajar. Ini Ketemu Bang pertemuan- Adit aja aku belajar banget. Ini pertemuan. Iya, By seru the way, banget. ini pertemuan keberapa kita sih? Ingat Nggak nggak? tahu. Saya juga nggak tahu. Saya ingat tuh ini kita Iya. berkuda, Iya. ya kan? Terus Berkuda kapan lagi, Shay? Iya, Bang berkuda. ikutin. Ini ada tim ikut yuk. Iya, iya. Nah, dari situ saya belajar dari Mbak Ciki tentang independen, kerja keras, berani dengan sesuatu yang kita anggap benar, meskipun cara menyampaikannya ada caranya. Dan like every single karya yang Mbak Ciki keluarin itu selalu ada filosofinya gitu. Wah, iya. Entah itu Seniman. seniman gitu. Tapi ya pada akhirnya kan seniman yang mampu berkarya nggak based on just financial, you know what I mean, right? Bukan hanya karena uang, itu banyak juga. Nah, keunikan Mbak Ciki ini adalah termasuk dalam berkaryanya itu masih mempertahankan independensi gitu. Seberapa penting sih bagi Mbak Ciki perempuan untuk punya rasa percaya diri, independen, termasuk cara berpikir yang itu bukan hasil doktrinasi, tapi benar-benar hasil berpikir secara dialektika. Dan wow, gimana cara Mbak Ciki dapetin itu? Kenanya pinter banget, jawabnya yang beda-beda. Gue seniman, Share. Gimana? Itu penting gak sih menurut Mbak Ciki? Iya, menurut aku dari experience sih penting-penting. Oke. Karena kalau misalnya kita ada experience-nya, kita tuh akan melakukan sesuatu tuh dengan hati karena kita ada causes-nya yang emang kita pegang gitu loh. Oke. Gimana ya? Begitu sih. Ya, perjalanan Mbak Ciki gimana sampai bisa akhirnya merasa yakin dengan ini nilai yang saya pegang, entah itu saya berkarya, entah itu saya yang mungkin mengerjakan interaksi sosial, definitely lewat interaksi sosial. Iya, lewat kita tuh, maksudnya kita makhluk hidup nggak hidup sendiri, melakukan interaksi dan banyak banget interaksi sosial yang bikin aku seperti sekarang. Ya. Oh wow, yang paling bener-bener kena banget. Banyak aha momennya. Banyak banget karena aku juga liputan, aku juga sering jadi volunteering gitu ya di beberapa kerelawanan, jadi banyak interaksi sosial yang bikin aku ya seperti ini cara berpikirnya, bikin karya-karya aku juga jadi lebih bercerita dengan storytelling gitu. Kayak misalnya jaket yang Shirley pakai hari ini, tapi kan nggak mungkin itu. Nanti saya kasih lihat ya belakangnya. Itu Palestine series, ada gambar kifayehnya karena waktu aku liputan salah satunya waktu di beberapa negara di Eropa gitu, Serbia lah misalnya, itu kan yang menghidupi masjid itu orang-orang Palestina. Terus ngelihat aku pakai kifayeh yang aku pakai dari classmate aku waktu di Malaysia, orang Palestina, kayak mereka tuh ngerasa relate gitu dan jadi bercerita tentang Palestina kayak kifayeh, that's the symbol of our country, resilience gitu. Jadi kayak kifayah ini bermakna penting ya buat orang-orang Palestina. Makanya pas aku bikin Palestine series untuk donasi Palestina, aku gambar kifayehnya, terus gambar benderanya, terus ada landnya yang mereka perjuangin, terus ya ada lautnya dan lain sebagainya. Karena dari storytelling yang aku dapat dari interaksi sosial orang-orang Palestina yang sering bantuin aku kalau liputan di Eropa, karena mereka tuh yang menghidupi masjid-masjid itu loh, Share. Karena mereka kan bereksodus kan, menyelamatkan diri waktu desa-desanya dibakar, dihabisin gitu kan. Mereka bereksodus kemana-mana dan jadi menghidupi masjid-masjid gitu. Dan yang kayak gitu yang bantuin aku liputan biasanya. Makanya pas Palestina gonjang-ganjing gitu, aku kayak perih gitu ngeliat orang-orang baik yang suka bantuin. Gitu sih. Terus kayak misalnya jaket yang aku pakai nih, aku pindahin dulu ya. Iya. Maaf ya kakak-kakak. Ini di belakangnya ada gambar teman-teman. Iya. Itu salah satu ciri khas produk-produk Cikigo. Jadi aku suka banget sih. Selalu ada cerita kan di belakangnya. Iya, di belakang semua. narasi. Iya, narasi. Selalu ada filosofinya. Kayak ini kan universe ya. Iya. Ini sebenarnya terinspirasi dari Mevlana Jalaluddin Rumi. Oke. Seorang ulama besar dari di Turki, Turki. Konya, yang karyanya juga menginspirasi lagu Coldplay, Ahmad Dhani, Di sini ada tulisan aku. nih. Iya, jadi Universe. tentang kayak
the universe favors the brave. Gimana kita bisa menjadi orang yang lebih berani gitu iya. untuk bisa experience hal-hal Iya. magical di dunia. Dan ada satu quote stop acting so small, you are the universe in ecstatic motion. Oh wow, itu boleh diartikan nggak? Ini aku, banyak yang iya, mungkin nggak jadi kita paham. tuh kalau lagi ngerasa insecure sama diri kita, jangan pernah ngerasa diri kita tuh kecil, karena Allah Inferior. tuh udah ngasih kita optimal banget. Jadi kita tinggal mengoptimalkan segala hal yang ada, segala hal amazing yang ada di diri kita. Itu yang aku dapat dari puisi-puisi dan narasinya Rumi, gitu sih. Dan itu aku dapat pas aku lagi riset mau liputan ke Turki. Dan itu jadi kayak interaksi sosial, perjalanan, itu yang paling ngaruh ke hidup aku. Dan itu benar-benar berdampak ke karya gambar aku dan karya musik aku. Ini menarik teman-teman, saya mau ngejar dulu sedikit poin ini. Karena interaksi sosial itu kan sedikit tidaknya, suka atau nggak suka, disadari atau tidak kan akan mempengaruhi cara kita berpikir. Banget. Dari cara berpikir, mindset ke ucapan ke action, action ke, kalau diulang-ulang jadi habit become character, kata Margaret Thatcher, become our destiny. Jadi sebetulnya awal mulai dari mindset. Kita nge-feeding mindset kita dengan kayak gimana, ada yang lewat interaksi sosial, ada yang baca, ada yang apa yang ditonton, apa yang didengar, dan seterusnya. Growth mindset banget. Betul banget. Tapi nih, ini mulai gak enak nih. Shirley pinter banget. Tapi Mbak, gimana menurut Mbak Ciki dengan fenomena di mana di zaman sekarang social interaction itu semakin kecil? Karena karena ini kita nggak perlu ketemu orangnya, everything bisa sangat cepat, satu kali klik barang bisa nyampe, satu kali klik, like everything become virtually. Itu bukan jelek ya, semua kan ada positif negatifnya, tapi itu otomatis salah satu kita harus melihat negatifnya adalah mempersempit ruang interaksi langsung kayak begini. Dan ada banyak hal yang bisa diinterpretasi secara bebas, yang kadang-kadang bukan itu maksudnya. Menurut Mbak Ciki gimana dengan kondisi sekarang yang dengan hadirnya teknologi, dan itu membuat ya mau nggak mau akan mengubah sosial interaksi kita. What do you think? Mungkin ya itu benar banget. Aku sebenarnya nggak pernah mikir sampai sejauh itu sih, Syat. Karena aku tipe yang aku emang aktif di sosmed karena aku jualan. Bahkan terakhir-terakhir sosmed udah sangat mengganggu inner peace aku stop banget. Bener kan? Iya. That's it. Karena aku mementingkan inner peace aku banget sih. Dan caranya adalah stop main sosial media banget. untuk berapa Tapi lama pas dulu aku gitu ya? stop, sales turun. Karena aku jualan. Kalau aku nggak ngepost di akun Cikiku, itu dia dilemanya. Sosial media tuh dalam suatu sisi itu bisa bikin kita lebih punya banyak waktu untuk melakukan hal lain. Tapi dalam satu sisi karena kita pasif banget dan banyak informasi datang, itu juga bikin kita mager untuk melakukan interaksi sosial. Jadi mungkin saran aku adalah kita juga sering turun ke lapangan sih untuk bisa experience interaksi sosial yang real. Karena tidak semua yang kalian lihat di sosmed itu nyata adanya di dunia nyata. Banget. Yang mau ditampilin adalah sesuatu yang udah ya udah ini yang mau ditampilin. Ada hal off the record yang nanti aku mau cerita ke Shirley tapi nggak bisa ada kamera. Kayak emang begitu bedanya dampaknya ketika seseorang ada interaksi sosial secara langsung di dunia nyata dengan hanya pencitraan di sosmed. Itu ada hal yang akan menjadi signifikan beda banget. That is so interesting. Karena awal kan tadi kita bicara pendidikan. Karena kalau saya pribadi percaya dua hal. Education is the most powerful weapon to change everything. Iya banget. Pendidikan tuh senjata yang ampuh banget untuk mengubah banyak hal. Gue setuju, Sher. Dan pendidikan itu luas banget. Banget. Ujungnya adalah karakter kalau kata Ki Hajar Dewantara. Dan kalau menurut aku, dia gini, buat kita orang yang udah ngerasain privilege pendidikan sampai S2 gitu ya, kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi banyak juga orang-orang di grassroots gitu yang nggak ada privilege buat dapat pendidikan, itu pasti mindsetnya tuh beda dan butuh jembatan untuk mereka memahamin pendidikan tuh penting. Jadi menurut aku global wisdom sama grassroots knowledge itu bridge-nya adalah pendidikan. Yes. Gitu sih. Dan di zaman sekarang, Mbak, mungkin kalau di zaman orang tua kita dulu ya, 30-20 tahun yang lalu, ya hanya mereka yang punya quotes-unquotes
privilege untuk merasakan pendidikan. Tapi kalau sekarang, saya harus bilang begini, makna pendidikan itu jadi luas banget. Bahkan even di sini sekalipun, kita bisa belajar nyaris dari mana saja. Dilalahnya adalah saat apapun yang diposting tanpa editorialisasi, kan kita semua bisa posting apa aja, yang baik, yang jelek, yang positif, yang negatif, tanpa ada filter. Itu yang membuat pada akhirnya education ini menjadi sangat bias, dipegang siapapun bisa posting apapun. Itu yang pada akhirnya social interaction seperti apa yang akan terus kita lakukan, apalagi di generasi sekarang, belum lagi nanti generasi anak-anak kita akan seperti apa. Itu yang pada akhirnya menjadi salah satu pikiran saya terkait tadi social interaction yang terjadi. But anyway, jadi setelah sampai sejauh ini dan kurang lebih mendapatkan pathway-nya Mbak Ciki, so what's next? Selanjutnya apa? Aku mau terus jualan sih. Kayaknya jadi seneng jualan nih. Aku jadi suka kalau ada cash flow. Iya dong, kita kan maksudnya ya jadi bakal fokus di bisnis gitu. Iya pastinya karena sebenarnya aku tuh nggak sengaja ya bikin Cikigo ini gara-gara pandemi. Aku seniman yang biasa hidup dari event, tiba-tiba blek nggak ada. Akhirnya aku ngerasa apa yang aku punya nih, strength apa yang aku punya yang bisa aku jadiin sesuatu buat income. Ya udah akhirnya aku jadiin produk yang biasanya aku tuh mural artist. Oh iya, mural artist boleh nggak dikasih tahu mungkin? Iya, aku tuh pelukis dinding. Tadi aku lupa cerita. Tapi yang udah lama nggak nge-mural karena pandemi dan kemarin kuliah jadi belum ambil job mural lagi. Nah, biasanya di tembok, akhirnya sekarang aku pindahin ke produk. Dan ternyata ini salah satunya. Iya, jaket, kerudung, apa macam-macam tote bag dan lain sebagainya. Dan ternyata orang tuh suka gitu. Jadi kayaknya aku mau menyeriusi Cikigo dan sambil ngerilis musik-musik lagi sih. Aku pengen rilis album, jadi aku mulai ngerilis single insya Allah setiap bulan. Wah. Gitu. Jadi ya back to my nature, being seniman lagi. Tapi setelah S2, senimannya jadi lebih pakai pikiran. Maksudnya lebih jadi sebelumnya enggak. Wah, gue random banget share. Ya udah apa yang dipikirin dituangin iya, gitu. Lebih merapihin framework sih. Lagu-lagu yang Mbak Ciki tulis berarti semua adalah buah pikir Mbak Ciki atau ada kolaborasi sama orang gitu mungkin? Enggak semua aku. Beli lagu mahal share, bikin sendiri. Baik. Dan sekarang udah ada ininya ya, udah ada platform yang sebetulnya kita semua bisa pakai. Bisa. Apa sih moto hidup Mbak Ciki? Moto hidup, aku suka banget dari Umar bin Khattab sih. Jadi kayak jangan lelah menebar kebaikan, karena kebaikan akan kekal sementara lelah akan hilang. Oh, wow. Kayak di kerudungnya aku kasih Shelly itu. Iya. The greatness in life is not what you have, but what you give. Dan tahu nggak pas satu lagi yang saya baca tadi, bahwa menjadi human adalah given dan menjadi humanity itu harus. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Itu pilihan. Menjaga kemanusiaan, memanusiakan manusia. Benar-benar. Itu pilihan. Tapi ya kita manusia, ya udah kita udah diciptai Tuhan dengan wujud seperti ini dan menjadi manusia. Kan sebaiknya manusia itu yang bermanfaat buat semakin banyak orang lain ya. Dan moto hidup gue sebenarnya mungkin ini mudah diomongan, tapi sebenarnya aku ngelakuinnya juga babak belur gitu ya. Aku tuh pengen, walaupun aku ya Allah masih rada acak adut gini, belum yang syar'i atau gimana, belum sebenar Shirley gitu ya. Shirley masih banyak salah tuh. Tapi lo oke banget share beneran. Tapi aku tuh pengen nggak gitu ke-attach sama dunia gitu. Ke-attach sama dunia? Terlalu attach sama dunia. Jadi aku pengen ada banyak hal yang aku lakuin tuh orientasinya lebih ke investasi akhirat. Sebenarnya aku tuh pengennya kayak gitu. Dan salah satunya capability yang aku punya adalah lewat karya, lewat berseni, karena aku seniman. Gitu, jadi banyak menularkan message-message baik lewat karya yang aku bikin, lewat lagu, lewat produk. Saya ingat banget salah seorang mentor pernah bilang gini, pencapaian tertinggi seorang anak manusia adalah saat hadirnya dengan kapasitas yang ada pada dirinya, potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya, itu bisa dipakai untuk sebanyak-banyaknya impact, making impact. Terserah mau orang, mungkin orang ada yang kecerdasannya dalam dunia linguistik, menulis dan seterusnya, ya lewat tulisannya. Ada yang dalam dunia kreatif adalah lewat karya-karya di bidang kreatifnya. Ada yang dengan body kinestetiknya juga dengan itu. Bener banget. Dan semoga Mbak Ciki makin sukses. Amin. Terakhir, karena yang nonton video-video Shirley ini, Mbak, kalau boleh Shirley sampaikan adalah anak muda. Anak muda ya? Anak muda. Jadi, yang masih harus terus berkembang. Pesannya dong untuk anak muda. Jangan pernah lelah untuk mencari katalisator yang bisa me-leverage diri kalian. Cool.
Karena itu yang aku jalanin. Oke. Kayak aku seniman, oke, aku cari katalisator apalagi yang bisa meleverage aku biar nggak jadi seniman aja. Gitu, tapi seniman yang bermanfaat dan itu semua ada ilmunya, bisa dipelajarin. Jadi apa ya, dan mental growth mindset tuh penting banget sih. Jangan pernah merasa cukup. Itu. Keren banget. Seadanya sih, share. Lu Mbak yang Ciki, keren. terima kasih banyak ya. Ini adalah akhir dari podcast dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga yang baiknya diambil, yang nggak baik ditinggalin aja sama kita ya. Bener-bener. Tapi Shelly banyak baiknya sih. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.